Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ego Feryadi, mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Fahmi Nurani, SEI MH. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama itu di sini saya membahas tentang masalah pegadaian syariah. Yang pertama ada pengertian gadai syariah. Gadai dalam bahasa Arab itu disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan hutang atau gadaian. Dalam definisinya, rahan adalah barang yang digadaikan. Rahin itu adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Jadi rahan adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Yang kedua itu ada landasan hukum gadai. Yang pertama ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283, yang pengertiannya bahwa jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa bunyinya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Sahih Muslim. Lalu ada yang ketiga itu rukun gadai. Yang pertama akid. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau bisa disebut dengan sigot. Yang kedua ada marhun atau barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan uang. Yang ketiga ada marhun bih atau disebut juga sebagai utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang keempat itu ada sigot atau bisa disebut juga sebagai ijab qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya yang keempat itu syarat gadai syariah. Yang pertama syarat akid itu baik rahin atau murtahin adalah harus ahli tabarru, yaitu orang yang berakal. Tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Yang kedua ada marhun bih atau utang tadi. Syaratnya yang pertama harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Yang kedua merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan maka itu tidak sah. Yang ketiga ada barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Selanjutnya itu marhun atau barang itu syarat yang pertama itu harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Yang kedua marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga itu harus jelas dan spesifik. Yang keempat, marhun itu sah dimiliki oleh rahin. Yang kelima itu ada merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Selanjutnya ada syarat sigot atau ijab kabul. Itu syaratnya adalah sigot tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab kabul dan diam terlalu lama pada transaksi, serta tidak boleh terikat waktu.
Selanjutnya yang kelima ada perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional ini memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya bahwa gadai syariah itu lebih kecil dan hanya sedikit dikenakan. Jadi sudah jelas bahwa rahan itu boleh atau gadai itu tadi boleh karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait tentang pembahasan pegadaian syariah ini. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.